Nah, Mo, sekarang kalau sudah menjadi pastor gini kan pasti doa-doanya rajin, Ya, semangat tentunya ya. Nah, kita balik ke belakang. Dulu Romo masa mudanya gimana sih, Mo? Kehidupan doanya? dulu waktu masih muda kehidupan doanya tuh ya boleh dikatakan tidak stabil, tetapi sesuai dengan situasi batin lah. Ya kadang kalau ada ngalamin masalah atau ada sesuatu yang merumitkan pikiran atau buat hati kita tidak tenang itu menjadi kesempatan untuk berdoa. Tetapi kalau sudah sekarang itu doa itu semacam suatu kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan kayak ada sesuatu yang hilang dari dalam diri. Jadi ada perubahan lah setidaknya dari yang waktu muda dulu doanya seperti apa, sekarang sudah agak lebih baik lagi. Ya. Nah, di dalam keluarga itu memang rutin ya, Mo, setiap doanya setiap hari atau memang diajarkan doa harus rajin atau gimana, Mo? Kalau dalam kehidupan keluarga, orang tua senantiasa membiasakan kami untuk berdoa. Memang sih tidak ada doa-doa yang wajib dilaksanakan setiap hari, tetapi setidaknya ada waktu untuk berdoa. Entah itu doa bersama atau doa pribadi. Kadang memang keluarga itu tidak bisa hadir dalam kebersamaan karena aneka rutinitas. Ayah punya rutinitas sendiri, ibu, kakak, adik semua. Tetapi kadang kami tetap ada waktu untuk berdoa bersama dan yang terpenting itu adalah doa pribadi. Nah, waktu masuk ke seminari pun juga seperti itu ya, Mo, harus dituntut lebih rajin lagi berdoa atau gimana? Kalau dalam kehidupan seminari itu doa itu sudah terjadwal. Ada jadwal bangun pagi sudah mulai doa, siang doa, sore doa, malam doa. Jadi sudah ada jadwalnya. Itu kita pertama dituntut untuk mengikuti jadwal yang sudah ada. Tetapi doa itu sebenarnya bukan terjadwal, artinya kita mengikuti struktur harian yang sudah ada, tetapi doa sebenarnya kerinduan kita, kerinduan. Kalau mulanya terjadwal, tetapi lama-kelamaan itu menjadi suatu gerakan batin sendiri. Nah, kaget nggak, Mo, dulu di seminari? Dulu kan di keluarga, yuk kita diajarkan gitu kan, mungkin ada bolong-bolong, wajar lah namanya masih anak-anak. Terus di seminari sudah dituntut harus ada yang jadwal. Kira-kira waktu itu Romo kaget nggak? Waduh, pagi, subuh, siang, sore kok kerjanya doa terus. Oh iya, saat masuk seminari itu, saat lihat jadwal harian itu, bangun pagi sudah doa, kaget. Kan kalau di rumah itu bangun pagi, kadang masih malas-malasan. Tetapi saat di seminari itu sudah terjadwal jam doanya jam 6 pagi. Mau tidak mau harus berdoa. Awal-awalnya sih menjalani doa itu karena keterpaksaan. Karena dilihat, oh kalau tidak hadir doa nanti sanksinya apa, sanksinya apa. Tetapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa, doa itu menjadi suatu gaya hidup. Gaya hidup. Jadi kalau tanpa doa seakan ada yang kurang dalam hidup itu. Pernah merasa jenuh nggak, Mo, dalam doa? Maksudnya kan doa kan mungkin selama ini kita orang kan memohon, meminta gitu. Tiba-tiba pernah suatu waktu kita permohonannya nggak dikabulkan, akhirnya males lah berdoa, lupa lah berdoa gitu. Pernah nggak, Mo? Pernah, bahkan berulang-ulang dari dulu sampai sekarang kadang sering merasa jenuh. Apalagi untuk doa-doa yang di dalamnya berisi permohonan untuk sesuatu hal. Kadang kalau dilihat Tuhan tidak mendengarkan doa saya atau doa saya dikabulkan tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu ada perasaan jenuh, bahkan malas bahwa tidak usah berdoa lagi karena toh berdoa atau tidak tetap hasilnya sama saja. Itu selalu ada dalam diri. Pernah ya? Iya. Nah, di seminari pun juga pernah ya, Mo? Pernah. Di seminari itu juga ada pengalaman kayak doa ini tidak dikabulkan lalu mulai jenuh. Kadang saat berdoa cuma hadir raganya saja tapi jiwanya, pikirannya melayang kemana-mana. Itu sering kali terjadi dalam kehidupan seminari. Nah, itu kan sebelum dan sesudah Romo masuk seminari. Nah, kira-kira Romo apa aja sih tantangannya dalam berdoa? Pasti kalau saya sih cepet amin ya, Mo. Karena langsung doa amin gitu ya, langsung terus Iya. gitu. Ya, kira-kira tantangannya itu apa aja sih, Mo, gitu? Tantangan untuk berdoa itu pertama sebenarnya menurut saya itu adalah keseriusan kita. Kadang doa itu seperti saya ceritakan tadi, doa dilihat hanya sebagai suatu jadwal yang tersusun. Kalau kita melihat doa itu hanya sebatas aturan harian,
bahwa harus berdoa pada jam ini, jam itu nanti doa kita bukan sungguh-sungguh melahirkan suatu perubahan dalam diri. Tetapi doa harus butuh keseriusan, kesetiaan. Kalau kita melihat doa dalam konteks bahwa doa itu adalah bagian dari hidup saya, maka betapapun ada banyak doa yang tidak terkabulkan, tetapi itu dapat membawa pengaruh positif untuk saya bahwa kalau tanpa berdoa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya untuk saya itu keseriusan dan kesetiaan dalam berdoa itu yang paling penting untuk diperhatikan. Ya. Pernah nggak mau punya pengalaman atau kisah yang Romo sudah rajin tekun terus berdoa, tetapi doa itu ada jangka waktunya lama tidak dikabulkan? Pernah itu. Jadi misalkan saat saya mau tamat SMA itu saya dihadapkan pada pilihan. Orang tua saya berkeinginan bilang anak saya ini jadi dokter. Lalu dalam diri saya antara memenuhi cita-cita saya untuk menjadi seorang imam atau memenuhi harapan dari orang tua itu menjadi dokter. Ada pergulatan di sana dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekarang ini saya harus memutuskan kemana saya harus melangkah, panggilan saya harus kemana. Kadang di situ saya berharap mungkin tiba-tiba ada suara dari Tuhan sendiri. Kamu harus ke sini, bukan ke situ. Setiap hari berdoa memohon bantuan dari Tuhan. Tetapi hingga saat memberi keputusan itu semacam tidak ada tanggapan dari Tuhan atas doa-doa saya. Jadi saya memutuskan, oke, sekarang saya memutuskan untuk menjadi imam. Tidak mengikuti harapan dari orang tua untuk menjadi dokter. Jalani saja. Jadi saya berpikiran saat itu bahwa doa saya memang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan jalan keluar untuk panggilan saya ini. Tapi dalam perjalanan waktu, saya mulai sadar bahwa Tuhan punya cara lain untuk menjawab doa-doa saya tadi. Bahwa dalam perjalanan waktu, saya mulai terasah motivasi saya untuk menjadi seorang imam. Dan saya yakin inilah sebenarnya jawaban Tuhan atas doa-doa saya saat saya mau memutuskan pilihan saya itu mau kemana itu. Jadi kadang-kadang doa kita nggak selalu dikabulkan ya Mo. Ternyata dengan kita tekun rajin berdoa, melalui prosesnya ternyata ada yang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Ya. Nah Mo, kira-kira kalau kita sebagai anak muda, kita kan suka jam doanya nih beraturan. Kadang kalau mungkin lagi happy, lagi senang, lupa. Ya. Atau kita lagi ada masalah, atau lagi ada kesulitan baru, Tuhan, wah doanya kencang gitu. Romo juga pernah ya waktu dulu masa remaja anak-anak juga pernah seperti itu ya Mo? Iya, saat waktu masih remaja dan anak-anak tuh doa itu kayak semacam suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang. Atau kalau suasana batin sementara dalam keadaan down, tertekan, itu barulah doa dijadikan sebagai solusi. Pernah mengalami situasi demikian, tetapi itu tentu saja butuh waktu untuk bisa melihat doa itu sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai sekedar untuk mengisi waktu luang saja. Pernah ngalamin gitu. Nah, Romo sendiri selama perjalanan hidup ini pernah merasa sampai titik down nggak Mo? Terus akhirnya setelah di down ini dibangkitkan hanya dengan lewat rutin rajin berdoa? Pernah. Saya pernah mengalami titik down, titik terendah dalam hidup saya. Itu saat saya sudah menyelesaikan pendidikan S1 saya, sekolah saya seharusnya seperti kebiasaan harus berpastoral. Tetapi ada satu dan lain hal yang membuat saya harus memperpanjang masa pastoral saya. Saya ditempatkan di suatu tempat yang namanya itu Munde, itu di Flores, bagian pedalaman dari suatu kabupaten. Di sana itu saya harus menjalani pastoral saya, dan situasi lingkungan dari tempat itu sangat tidak mendukung untuk saya. Berbeda dengan situasi biara saya sebelumnya. Kalau di Munde itu tidak ada air, tidak ada listrik, makanan pun jarang. Kalau kita ingin makan sesuatu harus melaksanakan pelayanan dulu. Pada saat itu saya berpikir, inikah jawaban dari doa-doa saya selama ini untuk panggilan saya? Tuhan sampai menempatkan saya pada sisi terendah kehidupan saya itu. Tetapi berkat doa-doa pribadi dan juga doa dari orang lain,
dukungan dari keluarga, dari para pendamping, formator saya, akhirnya saya berusaha melihat sisi baik dari pengalaman terendah itu. Karena saya yakin bahwa Tuhan itu berkarya juga dalam pengalaman-pengalaman demikian. Hanya orang yang peka terhadap karya Tuhan yang mampu menangkap sisi positif dari sesuatu yang buruk. Dan saya sungguh belajar pada momen-momen terendah itu bahwa ternyata Tuhan juga mendampingi saya. Pengabulan doa-doa saya juga ada di dalam kerangka demikian. Wah, bersyukur ya Mo, ternyata pernah mengalami sampai titik terendah itu. Iya. Kalau belum mengalami kayaknya biasa saja ya Mo. Nah, Mo, anak muda kan waktu dulu Romo di Frateran di seminari kan juga pasti mengajarkan anak-anak muda dengan pola pikir, tingkah laku, dan karakter yang berbeda-beda. Romo sendiri saat itu sebagai pendampingnya anak-anak muda, itu juga cara mengajarkannya gimana Mo? Saat berkaitan dengan doa, saya mengajarkannya demikian. Kalau kita sebagai anak muda itu, pertama, kalau masuk ke biara, lihat jadwal itu seperti apa. Kita pertama seperti robot lah. Ikut saja kegiatan yang ada itu. Ikut saja. Coba mengalami rutinitas itu sebagai robot. Ikut saja. Tetapi perlahan-lahan, kalau kita sudah terbiasa dengan situasi demikian, semua kegiatan itu akan menjadi biasa dan kita itu bisa melakukannya. Orang kan bilang, bisa karena biasa. Nah, maka kalau kita terbiasa dengan aturan yang ada, termasuk di dalamnya dengan doa, kita pun akan mulai bisa untuk berdoa. Berdoa yang sebelumnya kita alami sebagai hanya ungkapan kata-kata saja, atau saat kita berdoa harus mengeluarkan suara ini dan itu, tanpa pernah meresapi makna terdalam dari doa. Tetapi kalau kita sudah terbiasa berdoa, maka kita akan bisa berdoa. Artinya kita tidak hanya berkata-kata sesuai dengan apa yang tertulis dari buku doa, tapi kita bisa menangkap isi terdalam dari doa itu. Itulah tahapan yang kita bisa katakan kita sudah bisa berdoa dari semulanya hanya sebagai suatu kebiasaan rutinitas belaka. Ternyata dahsyat ya kekuatan doa ini ya. Ya pasti anak-anak muda ini mengalami pertentangan dong Mo. Doa lagi. Iya. Doa lagi. Padahal mungkin mereka ada aktivitas, ada kegiatan dan lain-lain. Nah, Romo punya tips nggak cara menghadapi kalau anak-anak muda kadang-kadang suka luntur, semangatnya down gitu? Kira-kira punya tips nggak Mo? Baik, kalau untuk anak-anak muda yang sedang berusaha supaya bisa berdoa, seperti saya katakan tadi, mulai terbiasa untuk berdoa. Betapapun di awal-awal Anda berdoa, Anda merasa bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu yang berharga dari doa. Tetapi berusaha untuk terbiasa saja untuk mengikuti doa. Apapun doanya. Jangan memilih harus doa ini, harus doa ini, harus doa. Tidak. Ikuti semua doa yang ada. Upayakan supaya menjadi suatu kebiasaan Anda. Kalau kita sudah terbiasa dengan doa, baru kita mulai merasakan ternyata doa itu punya maknanya tersendiri, punya nilai terdalamnya sendiri. Kalau kita sudah bisa mendapatkan nilai terdalam dari suatu doa, maka itu berarti doa bukan lagi sebagai pengisi waktu luang kita, tetapi doa sudah menjadi gaya hidup kita. Kalau doa menjadi gaya hidup kita, dia menjadi nafas kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa nafas. Itu sama artinya kita juga tidak bisa hidup tanpa berdoa. Itu tips saya. Nah, baik. Umat beriman, kita nggak boleh bosan jenuh-jenuh dalam berdoa. Karena doa itu bukan hanya permohonan, permintaan, tetapi juga doa adalah ucapan syukur. Nah, seperti tadi Romo Valen jelaskan bahwa harus giat berdoa, apapun situasi kendalanya, tantangan, kita harus lebih bersyukur kepada Tuhan. Semoga Anda dimanapun berada, tetap setia pada Tuhan, tetap rajin berdoa, dan semangat dalam berdoa. Tuhan memberkati.